Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konstitusi. Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati serta rekan-rekan tim pro yang kami sayangi. Izinkanlah saya memperkenalkan tim Jimli Asidik selaku tim kontra. Saya Rahma Fitria Putri Maghribi bertindak sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada Rahmat Triputra Riyadi bertindak sebagai pembicara kedua. Dan di sebelah kiri saya ada Sri Rahmawati Tulit bertindak sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan memaparkan 3 sudut pandang kami pada perdebatan kali ini, yakni filosofis historis, yuridis, dan sosiologis. Ignorantia juris non excused. Ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan. Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati serta rekan-rekan tim pro yang kami sayangi. Saya selaku pembicara pertama menyatakan tidak sepakat atau tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yakni legal standing bagi WNA untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum memulai argumentasi yang akan saya paparkan, setidaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dari legal standing. Legal standing merupakan di mana seseorang atau salah satu pihak yang memenuhi syarat legal standing, yang demikian ia memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan perkara atau sengketa di depan Mahkamah Konstitusi. Dengan hal ini, pemohon yang tidak memenuhi syarat legal standing, maka Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pun merujuk pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yakni perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia. Pun dijelaskan pula dalam pasal ini apa maksud dari perseorangan itu adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dengan ini Dewan Juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, tidak semua orang bisa mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saya selaku pembicara pertama dengan tegas menyatakan kembali bahwa saya tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini dengan berbagai argumentasi yang sudah saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Governor as perform. Menjalankan pemerintahan berarti memandang ke depan dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Dewan juri yang terhormat serta para analis yang saya cintai, saya pembicara kedua menyatakan dengan ini tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan dengan jelas bahwasanya hanya warga negara Indonesia yang hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dirugikan dengan adanya undang-undang. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 garing PUU Romawi 3 garing 2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian teguh bahwasanya hak dan kewenangan tersebut harus memenuhi 5 syarat. Pertama, adanya hak dan kewenangan konstitusional yang telah diakui atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kedua, hak dan kewenangan konstitusional tersebut dirugikan dengan adanya undang-undang yang dimohonkan. Ketiga, kerugian tersebut harus bersifat khusus atau spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial atau dalam penalaran yang wajar dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ada hubungan sebab dan akibat atau causal verban antara kerugian tersebut dengan undang-undang yang dimohonkan. Terakhir, apabila nanti permohonan tersebut akan dikabulkan, maka sudah dapat dipastikan bahwasannya nanti
hal-hal yang menjadi kerugian tersebut tidak akan terjadi kembali. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwasanya yang dapat mengajukan judicial review atau legal standing hanyalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing tidak memiliki hak sedikit pun tentang hak konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar. Bukan berarti bila mana warga negara asing tidak memiliki hak, dia tidak dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Warga negara asing pastinya dapat melakukan upaya hukum berupa legal remedies, yaitu berupa banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Dewan Juri yang terhormat, Lukman Hakim Saifuddin pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, bahwasanya pasal 28J maaf dan yang terhormat, bahwasanya pasal 28J telah dengan terang-terangan menyatakan dalam 2 ayatnya tersebut mengungkapkan bahwasanya berisi tentang kewajiban, padahal undang-undang tersebut babnya menerangkan tentang hak asasi manusia. Dan pasal tersebut sengaja ditaruh di paling akhir sebagai kunci dari mana pasal 28A hingga pasal 28I. Dari pendapat beliau kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwasanya hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 tidak serta-merta mutlak. Terutama hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28I. Saya tegaskan kembali lagi Dewan Juri yang terhormat bahwasanya saya selaku bicara kedua tidak sepakat dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Lex dura sed ita scripta. Hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum serta rekan tim pro yang sangat saya banggakan berbicara mengenai legal standing daripada warga negara asing melakukan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya saya sebagai pembicara ketiga menyatakan tetap tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Apabila kemudian saya akan memaparkan argumentasi saya bahwasanya Mahkamah Konstitusi sudah terang-terangan menutup pintu untuk warga negara asing kemudian melakukan judicial review ataupun melakukan pengujian terhadap undang-undang di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merujuk pada perkara nomor 137 garis miring PUU strip Romawi 11 garis miring 2014 di mana terjadi sebuah kasus seorang warga negara Nigeria yang bernama Agapsi Chika kemudian melayangkan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi bersama dengan rekan ataupun kemudian kuasa hukumnya yang berasal dari Official Law IDCC and Associate yang kemudian mengajukan bahwasannya keberatan terhadap pasal 51 ayat 1 yang kemudian menyatakan bahwasannya Agapsi Chika merasa dikurangi ataupun dipersempit dan juga dirugikan secara konstitusional. Namun kemudian Dewan Juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum serta rekan tim pro yang sangat saya banggakan argumentasi ataupun judicial review daripada Agapsi Chika bersama dengan kuasa hukumnya lalu kemudian ditepis langsung oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwasanya yang boleh melakukan judicial review hanyalah warga negara Indonesia itu sendiri. Adapun subjek selain daripada warga negara Indonesia tersendiri adalah masyarakat hukum adat. Oleh karena itu tidak boleh ataupun warga negara asing tentunya tidak boleh melakukan judicial review terhadap undang-undang karena kemudian apabila kemudian undang-undang itu boleh dirubah oleh warga negara asing, tentunya setiap negara di seluruh dunia ini akan mendapatkan ketimpangan ataupun hukum kemudian tidak menjadi elastis dan juga tidak menjadi tegas. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum serta rekan tim pro yang sangat saya banggakan, adapun solusi yang ingin saya tawarkan di sini adalah apabila setiap warga negara ataupun turis mancanegara hendak berkunjung ke suatu negara, tentunya mereka harus meng-cross-check kembali undang-undang yang kemudian ataupun aturan-aturan yang kemudian apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan sebelum menjajaki suatu negara. Sehingga hal ini kemudian bisa meminimalisir warga negara asing untuk tersandung
kasus hukum di suatu negara tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum serta rekan tim pro yang sangat saya banggakan, saya sebagai pembicara ketiga tetap menyatakan tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini dengan argumentasi yang sudah saya paparkan. Sampailah kita kepada di ujung kesimpulan, izinkan saya sebagai pembicara ketiga mengemukakan kesimpulan pada mosi perdebatan kali ini bahwasanya poin pertama yang ingin kami tegaskan di sini adalah saya sebagai pembicara ketiga dan juga rekan-rekan tim saya menyatakan tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Kemudian poin kedua adalah kami memberikan solusi kepada warga negara asing apabila hendak melakukan perjalanan ke luar negeri tentunya harus meng-cross-check kembali aturan yang kemudian harus dilakukan dan juga tidak dilakukan di suatu negara, sehingga itu tadi Dewan Juri yang terhormat untuk meminimalisir terjadinya tersandung kasus hukum di suatu negara tersebut. Kemudian sampailah kepada saya sebagai pembicara ketiga tetap menyatakan tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini bahwasanya memberikan legal standing ataupun memberikan keleluasaan terhadap warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.